refleksi orang itu gunanya untuk apa lah? Oh, Santai. iya bener, emang kalau udah tegang itu refleksi jadi nyantai. Kalau ini kalau kelihatan kayak urat-uratnya gitu, lihatnya di mana? Kadang kita bisa ngecerok hidungnya kayak gini, begitu. Istilahnya udah ngebatek ini, semua dibatek, dia lemes, dia lagi nggak bisa apa-apa, dia lagi istirahat. Nah, lama-lama kan mati kalau misalnya. Oke guys, jadi kemarin tuh sama Lala kita bukain apa lah? Kulit ular. Nah, terus di video sebelumnya kita kan bahas ya, karena kan Lala bisa refleksi orang. Nah, mungkin kita akan sharing di sini, kita akan sharing tentang Lala refleksi ke orang. Nah, nanti kita sharing ular itu bisa refleksi apa enggak gitu, bisa direfleksi atau enggak. Nah, sebelum itu kita tanya-tanya dulu ke Lala. Refleksi orang itu gunanya untuk apa lah? Buat dilihat penyakitnya. Terus Apa sih? dilihat apa lagi? Dilihat dia sehat apa enggaknya gitu. Oh, dilihat sehat apa enggaknya. Nah, kalau di ular itu sebenarnya refleksi lebih ke bukan intinya bukan nyari penyakitnya sebenarnya kalau di ular, tapi gimana caranya si ular biar lebih sehat lagi. Untuk di hewan ya, karena kan rata-rata hewan selain ular itu kalau misalkan refleksi atau apa itu untuk kesehatannya aja. Jadi kita nggak tahu, misalkan kita totok di sini ularnya itu jadi apa, jadi gancang, ini ketahuan penyakitnya liver atau apa. Nah, itu enggak kalau di hewan. Nah, kita sharingnya dari situ. Nah, terus gini kan, ada ya refleksi itu kan dari kaki, dari tangan, dari kepala, dari punggung. Nah, itu beda-beda nggak sih istilahnya si penyakitnya gitu? Beda-beda. Kalau misalnya di kaki kan banyak nih, kayak ada liver, ada kayak gitu. Kalau di tangan beda-beda, kayak ada usus kecil. Terus di kepala juga beda-beda. Di kepala? Di kepala mah biasanya kayak yang punya penyakit apa sih, migrain kayak gitu. Oh, refleksi sama pijat beda nggak? Refleksi itu lebih ke apa sih? Jadi si orang tuh yang asalnya tegang, terus sama kita direfleksi jadi kayak nyantai aja gitu, Oh, santai. iya bener, emang kalau udah tegang itu refleksi jadi nyantai. Emang bener. Nah, sebelum itu sekarang gini, sebelum dicontohin ke ular, kita tunjukin dulu ke semuanya. Ini ularnya biar jalan-jalan dulu aja lah. Jalan-jalan dulu aja, ularnya nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, kita cari titik saraf di sini ya, di kaki. Kita coba tunjukin. Oke. Biasa aja, manfaat. Nyobaan bola tuh. Oke. Nah, ini di kaki. Iya, di kaki. Beberapa penyakit bisa Terlihat abunya, terdeteksi lah. terdeteksi di sini. Iya. Coba deteksi. Penyakitnya kurang duit. Nah, kita jangan tahan berarti. Iya, jangan ditahan, soalnya kalau ditahan kerasa gitu. Kerasa apanya? Kerasa kalau misalnya Ke yang refleksi gitu. Nah, kalau peres apa ya, kalau peres itu bahasa Indonesianya apa guys? Sakit ya, sakit. Itu kurang sih. Itu di kelingking. Iya, di kelingking. Kalau misalnya kelingkingnya sakit, berarti itu kalau pipis sering ditahan. Pipis sering ditahan. Pipis enak. Kecopotan. Ya, pipis sering ditahan berarti kencing batu gitu. Kencing manis. Oh, kencing manis. Iya. Bedanya kencing manis sama kencing batu apa ya? Oh, kencing batu itu biasanya suka ada benjolan di sini. Di perut. Batu ginjal kayak gitu. Batu ginjal. Iya. Itu misalkan di kelingking. Nah, ini ilmu juga bagi ya mungkin beberapa temen, ini bisa jadi ilmu juga. Terus di jari manis sekarang. Ini. Jari manis. Nah, ini nggak kerasa juga. Nah, rata-rata di jari manis apa? Kalau yang ini kan kencing manis, usus kecil bisa. Di sini juga usus besar. Usus besar. Iya. Oh, gitu. Nggak terlalu. Kalau misalkan jari tengah sekarang. Jari tengah Enggak ya? peres-peres dikit.
Nah, atuh perestenya bahasa Indonesia nanti. Sakit-sakit. Gitulah. Nggak terlalu, tapi peres-peres dikit. Di jari tengah apa? Oh, yang ini tuh di lambung misalnya. Lambung. Iya. Oh, lambung. Berarti sakitnya di lambung. Nah, kalau di situ mah sakit? Ini teh lipat. Libatnya penyakit apa? Kayak di Bukan duit. Ya, buku terlalu duit macam mau nggak poin guys. lipat. Ya, buku terlalu duit macam mau nggak poin guys. Lipat itu biasanya di sini sih yang sering gadang kayak gitu. Oh, gadang mah sering. Terus nyeri. Nah, di jempol Ini kaki, bisa jantung, empedu. jantung, empedu, Iya. udah gitu doang. Iya. Itu untuk titik saraf yang di kaki. Iya. Berarti penyakitnya yang kelingking itu apa? Ini Usus usus kecil, besar, kencing manis. kencing manis bisa. Terus di jari manis, Kalau yang usus besar, usus besar. iya. Kalau jari tengah tuh Lambung, lambung, liver, liver. Kalau ini empedu. empedu. Nah, itu jadi 5 jari bawah, 5 jari kaki itu berarti ada titik saraf Ada titik sama saraf. titik penyakit ya. Iya. Berarti livernya. Iya. Terus titik saraf mana lagi yang Yang bisa ini tangan. tangan? Coba tangan. Tangan. Coba tangan. Nah, kita lanjut ke tangan. Ini masih kelingking, jadi diawali dengan kelingking. Nah, kalau yang kelingking ini sering sakit, kalau dipijit sakit, Nah, ini juga usus kecil. Sama Yang juga. Usus kecil itu kurang cairan. dia harus banyak minum. Harus banyak minum. Terus ini jari manis. Iya. Nah, kalau ini diafragma, itu diafragma tuh kayak di saluran perut lambung itu sama. Dia pragma. Iya. Oh, jari tengah. Jadi tengah sama kayak tadi, terus besar juga. Yang besar juga. Berarti hampir sama, tapi cuman sedikit. Heeh. Kalau yang ini jantung, Jantung. kalau yang ini paru. Oh, ini paru-paru. Berarti kalau di atas itu ini yang beda, ini ke paru-paru dan ini yang jantung berarti ya. Tadi kan jantung yang jempol kaki ya. Iya. Jempol kaki berarti yang kalau di atas itu ini yang jantung. Nah, terus kalau misalkan di kepala Oh, di kepala di ubun-ubun. gimana? Coba. Di sini. Ajas manfaat mah gimana weh, guys? Maaf ya. Sok. Di sini. Ini di ubun-ubun ya. Heeh. Dipencet ini. Terus Oh, yang misalnya migrain bisa dipijit di ubun-ubun, heeh. bisa dipijit di sini. Nih, di gini. Kontennya agak lama lah. Merada ngeunahkeun. Ieu teh ajas manfaat ini teh, guys. Ini ubun-ubun. Heeh. Kalau misalkan nggak sakit gimana? Yang nggak sakit mah yang apa? Oh, berarti aman ya? Iya. Kalau misalnya kan sering sakit nih, kalau misalnya habis kerja, Heeh. di sini pencet aja. Sendiri juga bisa sih. Ya kalau berdua mah susah atulah. Jadi opat tanganna urang. Di sini. Tuh enak kan nih. Gitu. Oh, gitu. Berarti ada Iya. titik-titik Iya, ada titik sarafnya. sarafnya. Titik-titik saraf berarti kalau dari kaki sama tangan tuh beda ya? Beda. Kalau dari badan juga beda? Beda. Ada titik-titiknya juga. Oh, ada titik-titiknya juga. Nah, sepengetahuan Lala nih, sudah beberapa refleksinya berarti. Pernah refleksi hewan nggak? Belum pernah. Nggak pernah. Belum. Nah, sekarang gini, orang kerasa ya urat-uratnya. Hmm. Kalau hewan kan nggak kerasa. Nah, sekarang Lala nanti coba cari urat di hewan. Ya, bisa kan? Nggak tahu. Tapi coba Soalnya dulu, belum pernah. coba dulu maksudnya coba dulu. Si ular itu ada yang kerasa nggak gitu, misalkan urat kecil atau urat gedenya ya, kita coba ya. Nah, kita akan coba Lala refleksiin ular, tapi nanti dikasih tahu istilahnya refleksi ular itu kayak gimana ya. Mana ya ularnya, guys? Oh, ini dia. Oh, nah, laptop. Ini, guys. Aduh, bobot. Baru. Mau Tetap pakai dia. you know? Karena kabel bebas. Nah guys, SEU. Macok, kayak macoknya. Bentar.
Boleh ekornya guys, dibantu. Stop. Udah ada pasti nggak losor. Sip. Nah inilah ulernya. Ini kita coba pegang. Bedanya, jadi gini, kita akan bukan teliti ya tuh ya. Kita akan coba bedanya pegang reptil sama orang gimana. Coba pencet, yang mau lala pencet aja. Refleksinya gimana? Kalau kayak tadi nih, pencet aja. Mau misalkan ini kan ya apa? Ekor atau misalkan jangan di ekor lah. Ini kan sensitif sih kalau di ekor. Coba di badan aja. Nah ini badannya. Nah. Oh ini kalau kelihatan kayak urat-uratnya gitu, lihatnya di mana? Dari sini. Ini kan tulang nih, tulang tuh ke pinggir ya, ke pinggir. Nah, gitu. Anatominya gitu. Enak gak pijit ular? Mending ular, mending manusia? Mending manusia sih. Oh, jadi ular nggak bisa ya? Enggak. Karena Berarti- bukan ahlinya. Nah, kalau ular lah gini, kalau ular gini. Kita nggak bisa tahu penyakitnya kecuali dia emang lagi sakit. Misalkan ular sakitnya itu rata-rata satu flu dia pasti di hidung ini dia keluar kayak kita kayak orang keluar lendir, terus di sini juga di gigi itu nggak bersih kayak gini lah. Ini kan bersih ya, Iya. ini bersih berarti dia sehat. Kalau misalkan ada lendir itu dia bisa flu, bisa sariawan. Nah mungkin sariawan itu biasanya dari gigi ini tuh ada kuning-kuningnya lah. Ini kan bersih ya, pink gitu kan. Nah pink itu ini berarti sehat. Terus ular itu rata-rata kalau penyakitnya yang lain itu apa namanya tuh susah pup tuh. Jadi betul. Ambien, Nah nyeri beteng, bukan nyeri beteng, nyeri beteng. ambien. Bukan ambeien ya, ambeien itu ini dia susah buat ngeluarin si apa pupnya. Nah kan itu basic rata-rata ular sakit tuh kayak gitu. Terus misalkan kurang cairan, sama ular juga kurang cairan ada. Nah ini bisa kita lihat si badannya. Ini kan beda ya, istilahnya kalau misalkan kata Sunda mah wowok dia isi. Nah kalau kurang cairan itu biasanya si kulit ini nggak kayak gini, lihat. Ini kan lebih ke padat ya, padat. Kalau misalkan dia kurang cairan itu biasanya tulang. Di sini juga tulang semua. Ini tulang semua dan si ini tuh keriput. Enggak Keriput. lembek. Enggak, lebih keriput dan si ini kering. Oh. Beda kan ini kan agak enak lah ya. Iya, agak keras. Kalau misalkan kurang cairan dia tuh kering terus tulang-tulangnya banyak. Nah ngatasinya kalau misalkan flu, sebenarnya kita juga punya titik refleksi ya di ular. Nah kalau misalkan flu itu kita bisa pijit-pijit di sini lah, kita bisa pijit-pijit di sini. Iya. Nah ini kan dia nggak flu ya, dia agak nyaman kalau misalkan kita pegang kayak gini, jadi dia pasti bisa lilit. Nah kalau misalkan flu kita bisa di sini, nah di situ, dan kita bisa lewat dari sini. Ini tuh apaan sih? Ini tuh lebih ke otak ya. Kalau misalkan ular piton itu biasanya nggak dibuat buat kantung racun. Kalau misalkan ular yang berbisa di sini tuh kantung racunnya gede. Gitu. Itu untuk ular berbisa. Nah kita bisa di sini dan kadang juga refleksinya kita bisa sedot pakai apa aja. Dan kita juga kadang ada terapi yang emang manusia bisa bikin gitu ya. Kadang kita bisa ngecok hidungnya kayak gini begitu untuk ngeluarin si lendirnya gitu. Nah oke, dia agak nyaman. Bentar. Nah terus untuk refleksi badan, mungkin ada beberapa orang yang ngebatak orang itu nggak boleh. Sebenarnya itu juga buat refleksi. Kenapa ular yang udah kita batak atau kita kayak gini nih, mungkin ada suaranya ya. Nah kita kayak gitu, itu sebenarnya refleksi. Nanti lama kelamaan dia nyaman juga. Nah rata-rata kan dibatak mati gitu kan, karena kita kebanyakan istilahnya udah ngebatak ini semua dibatak, dia lemes,
dia lagi nggak bisa apa-apa, dia lagi istirahat, nah lama-lama kan mati kalau misalkan kita nggak urus juga. Gitu untuk beberapa orang. Nah untuk refleksi lainnya tuh kayak apa tadi tuh susah pup, Itu dipijitnya di mana? Kalau dipijitnya di sini. Bentar, cicing dulu lah tuh. Nah kita kan ini kan biasanya ular itu kalau udah makan nambungnya tuh dari sini Iya. sampai sini makanannya. Nah nanti pijatnya kita kalau misalkan mau bantu itu kita bisa dari sini. Nah ini bisa dipegang sama Lala, sok yang keras. Ini beda, Iya. sok pegang aja gini. Nah ini ada rongga kan, ada rongga. Nah itu dari situ kita bisa dorong makanannya keluar, makanan sisanya. Makanan sisanya kita bisa dorong keluar. Dorongnya tuh ke bawah gini. Kayak kemarin sama Raka. Nah itu kita bisa dorong. Nah kalau udah di sini kita bantu dia keluar. Nanti si anusnya juga keluar dan si pupnya keluar. Rata-rata gitu refleksinya kalau ular. Udah, sini. Nggak apa-apa lah. Gigit mah bonus. Tenang. Nah itu refleksi kalau misalkan kita istilahnya pijit ya. Terus refleksi lainnya juga kadang kita rawat ular itu kita bisa pakai rebusan daun sirih. Jadi itu lebih ke bukan refleksi sih, terapi ke ularnya. Kadang kan kita bisa uap ya. Dulu pernah tuh istilahnya punya ular yang emang benar-benar disayang. Itu terapi uap kayak bayi, full diuap di kandangnya, diuap. Dan itu sebenarnya berhasil tapi nggak terlalu efektif karena untuk reptil sendiri itu kalau misalkan kita bawa ke dokter hewan itu rata-rata obat bius pun 2 kali lipat dari hewan lainnya. Kayak kucing, misalkan kucing mau dioperasi itu dosisnya kan misalkan 1 ampul. Nah kalau reptil itu 2 ampul. Rata-rata reptil kuat gitu, rata-rata ya. Jadi dosisnya lebih tinggi lah dari mamalia lainnya. Nah mungkin itu sih sebenarnya mah refleksi ke hewan mah hampir sama maksudnya. Tapi ada bedanya jauh juga karena kan manusia banyak penyakit. Iya. Berarti ya berapa penyakit? Coba sama mau bisa dihitung mau. Tilu tadi teh. Liver, jantung. Bukan duit. Jelas. Itu doang. Nah jadi mungkin untuk beberapa orang itu jadi tahulah sekarang refleksi orang kayak gimana, refleksi ular itu kayak gimana. Ya ini kan kita pegang ular ya. Kalau misalkan iguana beda lagi, kucing beda lagi, anjing beda lagi. Itu mungkin beberapa kiper juga tahu lah gimana tempat titik urutnya gitu. Nanti mungkin Lala juga bisa kita ikut refleksi ke anjing atau ke kucing lah. Kalau anjing jangan ya, kalau anjing jangan, kita lebih ke kucing atau iguana lah. Nah sekarang gini, Lala mau nggak lihat ular ini makan? Pernah nggak lihat ular makan? Belum pernah. Belum. Belum. Mau nggak lihat ular ini makan? Boleh. Boleh. Tapi yakin nggak? Pernah nonton nggak di video-video YouTube atau misalkan channel apa ular itu makan tuh kayak gimana? Belum pernah kan? Belum. Nah nanti kita coba. Sudah ini kita akan coba di video selanjutnya. Kita akan coba ngasih makan ular ini, tapi kita pakai kepala ayam aja. Iya. Kita jangan pakai yang hidup karena ya mungkin ini kan di ruangan ya, jadi kita nggak bisa pakai yang hidup. Kita coba pakai kepala ayam dan kita bareng Lala lagi. Kita akan istilahnya ajak Lala interaksi sama ular dan Lala bisa langsung lihat, oh ular itu makan tuh kayak gini. Kalau manusia kan makan gini, orang pakai tangan. Nah kalau ular beda, kan nggak ada tangannya. Nggak ada. Ya. So jangan lupa like, share, comment, and subscribe dan ditunggu video selanjutnya. See you guys. Dan sekarang kita ajak Lala istilahnya ngelihat ular makan. Kalau misalkan nggak dimakan berarti Lala yang makan. Dia tipe pelilit, tapi dia nggak ngelilit si kepala ayamnya. Kita jangan ganggu ular makan itu kenapa? Karena ini lilitannya kuat banget. Ini ukuran size-nya mungkin kecil, tapi lihat. Kalau misalkan udah enak kan enak masukinnya. Tapi kita hati-hati karena bisa kena tangan. Terus kedorong gitu teh, dia napas nggak sih?